Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PJBL Pendidikan dan Promosi Kesehatan kelas A2 angkatan 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai cegah obesitas pada remaja dengan pola hidup sehat. Anggota dari kelompok 5, yang pertama, Diah Putri Ayu, Nurvita Tri Maisyarah, Aura Latimura, Rafa Leoni Berlian, Anindya Grevionika, Alivia Syabira Murtia Rizky, Ella Noviana, Marsyanda Sukma, Novalinda Dita, Amanda Idea, Septia Feniandira, dan Yuliani Nur Azizah. Yuk, mari kita simak videonya. Menurut WHO, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Kini, obesitas tidak hanya menyasar pada orang dewasa, namun juga remaja, di mana penyebab utamanya berasal dari pola makan mereka. Seperti tidak pernah sarapan, kurang mengonsumsi serat seperti sayur dan buah, sering mengonsumsi makanan berpenyedap, dan cenderung menerapkan pola sedentary life atau kurang melakukan aktivitas fisik. Hal-hal ini dapat meningkatkan resiko remaja menjadi obesitas, sehingga para remaja perlu untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah obesitas. Materi selanjutnya mengenai penyebab obesitas. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya obesitas? Yang pertama, genetik atau keturunan. Genetik atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang paling sering terjadi. Faktor keturunan menjadi penyumbang utama karena gen memberikan instruksi pada tubuh untuk merespon perubahan di lingkungannya. Faktor ini dapat berpengaruh pada jumlah lemak yang diserap tubuh atau digunakan sebagai energi. Faktor yang kedua yaitu kurang aktivitas atau kurang berolahraga. Pada faktor ini, para ahli berpendapat hal ini mungkin terjadi karena jumlah kalori yang dimakan tidak terbakar sepenuhnya. Akibatnya, kalori yang tersisa berubah menjadi lemak dan menumpuk di bagian perut, sehingga memicu kenaikan berat badan. Obesitas baru bisa diatasi bila menjalani keduanya, yaitu pola makan yang sehat dan dibarengi dengan rutin berolahraga. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh emosional. Asupan makanan pada setiap individu dapat dipengaruhi oleh kondisi mood, mental, kepribadian, citra diri, persepsi bentuk tubuh, dan sikap terhadap makanan dalam konteks sosial. Beberapa orang ketika merasa sangat stres, membiarkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dengan makan. Makan akibat stres ini kemungkinan besar didominasi oleh makanan berkalori tinggi, bahkan saat tidak merasa lapar. Bila kebiasaan ini diteruskan tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik, tentu saja bisa memicu kenaikan berat badan dan berakhir pada obesitas. Faktor keempat, pola makan tidak terkontrol. Peningkatan konsumsi makanan olahan yang mudah dikonsumsi menyebabkan pergeseran kebiasaan makan pada remaja. Makanan tersebut yaitu makanan cepat saji atau ready prepared food dan makanan cepat saji atau fast food yang mempunyai densitas energi yang lebih tinggi daripada makanan tradisional pada umumnya, sehingga menyebabkan energi masuk secara berlebihan. Ciri-ciri dari orang yang mengalami obesitas yaitu yang pertama, wajah membulat, kedua, dagu rangkap atau double chin, yang ketiga, leher yang relatif pendek, keempat, sering sesak nafas, karena orang obesitas akan merasa sulit bergerak. Lemak di sekitar leher dan dada bisa menyebabkan nafas pendek. Yang kelima yaitu menstruasi tidak teratur. Salah satu penyebab siklus menstruasi yang tidak teratur adalah perubahan signifikan pada berat badan. Obesitas dikaitkan dengan peningkatan resiko jarang atau tidak datang bulan sama sekali, serta tidak ada masa ovulasi atau justru periode menstruasi yang panjang. Hal ini disebabkan lemak ekstrem mengganggu keseimbangan hormon di tubuh. Yang keenam yaitu
nyeri pada lutut. Pada orang obesitas, berat badan memberikan tekanan ekstra hingga membuat lutut dan pergelan kaki bekerja lebih keras. Sendi dan otot di kaki serta punggung bagian bawah bisa kaku dan sakit. Keadaan ini juga bisa mempengaruhi postur tubuh dalam jangka panjang. Yang ketujuh yaitu varises. Varises timbul karena pembuluh darah melebar yang disebabkan oleh melemahnya dinding pembuluh darah. Varises bisa muncul seperti kumpulan pembuluh darah biru atau ungu yang kadang dikelilingi kapiler merah tipis yang dikenal dengan spider veins. Yang kedelapan yaitu perut membuncit dan dinding perut berlipat. Yang terakhir yaitu pada laki-laki, penis akan tampak kecil. Hal ini diakibatkan karena penis tertutup oleh jaringan lemak. Dampak dari obesitas. Banyak sekali dampak buruk yang disebabkan oleh obesitas, antara lain A. Penyakit jantung dan stroke. Tingginya kadar kolesterol saat obesitas dapat berisiko menyumbat pembuluh darah ke jantung, sehingga pasokan sel darah merah dan oksigen ke jantung menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan gangguan detak dan irama jantung yang bisa berpotensi mengakibatkan stroke. B. Sleep apnea. Kondisi ini bisa terjadi kepada penderita obesitas karena memiliki banyak lemak di leher, sehingga melapisi saluran udara yang berada di belakang tenggorokan. Lemak tersebut membuat saluran udara di leher semakin sempit dan akhirnya menyebabkan masalah pernafasan. C. Diabetes mellitus. Diabetes dapat dipicu oleh obesitas yang diakibatkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. D. Osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Semakin berat tubuhmu, kamu akan semakin berisiko mengalami osteoartritis. Gimana sih cara mencegah obesitas itu? Yang pertama adalah dengan pengaturan diet. Konsultasikan terlebih dahulu dengan ahli gizi, atur kalori, dan sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Biasakan makan sayur dan buah-buahan, serta kurangi asupan makanan yang mengandung tinggi kalori. Yang kedua, dengan cara makan makanan yang bergizi dan tentunya seimbang. Biasakan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Idealnya, setiap kali makan terdiri dari 4 kelompok hidangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan juga buah. Biasakan minum air putih yang cukup, dan batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Serta, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Bagaimana sih pengaturan kegiatan fisik untuk mencegah terjadinya obesitas? Jadi, kita dapat melakukan kegiatan fisik yang membakar kalori, contohnya seperti lari, berenang, senam aerobik, ataupun kegiatan fisik lainnya. Jangan lupa kita atur juga kebutuhan cairan di dalam tubuh, sehingga ketika kita melakukan kegiatan fisik yang membakar kalori, cairan di dalam tubuh kita tetap seimbang. Ajak juga kerabat untuk melakukan kegiatan fisik selama 20 hingga 30 menit per hari untuk mencegah terjadinya obesitas.